Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca masih berkaitan dengan beberapa poin tentang ijtihad. Kita akan membaca poin yang ke-8, yaitu perubahan ijtihad. Apakah mungkin seorang ulama dia mengalami perubahan ijtihad? Sehingga pada satu keadaan beliau menyebut boleh, di keadaan yang lain beliau menyebut tidak boleh. Pada satu keadaan beliau menilai haram dan di keadaan yang lain beliau menilai halal dan seterusnya. Baik, kita akan membaca beberapa pengantar terlebih dahulu agar bisa memahami apakah mungkin ijtihad itu berubah. Ulama adalah orang yang istimewa karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Kalimat ini yang layak untuk kita catat, bahwa ulama itu tidak pernah berhenti belajar. Kendati mereka telah mencapai derajat mujtahid, sehingga meskipun dia sudah sampai pada tingkatan ulama mujtahid, tapi yang namanya kegiatan belajar tidak pernah putus. Bagi para ulama, orang bodoh yang sebenarnya adalah siapapun yang merasa dirinya telah berilmu dan berhenti belajar. Manusia bodoh yang sebenarnya bagi para ulama adalah orang yang berhenti belajar dan dia merasa sudah berilmu. Karena ilmu hamba tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada sebagian hambanya sesuai yang dia kehendaki. Dan yang tidak Allah berikan jauh lebih banyak. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada manusia yang bisa meliputi ilmu Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah illa bima syaa, kecuali ilmu yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kepadanya. Sehingga banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang tidak kita ketahui. Abdullah bin Mubarak, kita tahu beliau adalah seorang ulama besar, gunung dalam masalah hadis, pernah mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ. فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلَمَ فَقَدْ جَهِلَ. Seorang akan selalu menjadi orang yang berilmu. مَا طَلَبَ الْعِلْمَ, apabila dia mencari ilmu. فَإِذَا ظَنَّ, di sini harokatnya ada yang salah ya. أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ يَعْلَمُ. Fa'idha dhanna, apabila dia merasa kalau dia sudah berilmu, faqad jahil, maka berarti dia bodoh. Sehingga karakter orang yang bodoh adalah ketika dia merasa bahwa dirinya sudah berilmu. Dari sinilah para ulama akan selalu belajar dan belajar. Dan tentu saja dalam belajar ada banyak pengetahuan yang dia dapatkan, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dalam belajar akan ada beberapa pengetahuan yang baru. Dalam dunia belajar ilmu agama, para ulama ahlus sunnah. Para ulama ahlus sunnah memiliki prinsip bahwa seorang pelajar, talibul ilmi, tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku. Sebagai konsekuensinya, mereka siap menerima perubahan sesuai tambahan ilmu yang mereka dapatkan. Masya Allah.
siap menerima perubahan sesuai tambahan ilmu yang mereka dapatkan. Berangkat dari prinsip ini, terjadinya perubahan pendapat adalah hal yang lumrah di tengah para ulama. Bukan karena pelin-pelan, bukan karena mencela-mencele, atau tidak memegang prinsip, tetapi perubahan pendapat itu sebagai konsekuensi belajar. Karena konsekuensi belajar, orang bertambah ilmunya, dan ketika seseorang bertambah ilmunya, dia mengetahui sesuatu yang baru, dan ketika dia mengetahui sesuatu yang baru, bisa jadi ada hal yang berbeda dengan apa yang sudah dia yakini sebelumnya, lalu dia mau berubah. Itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Disinilah ada bentuk tawadhu terhadap ilmu. Bentuk tawadhu terhadap ilmu adalah mau berubah mengikuti ilmu yang dia pelajari. Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili menyebutkan, yajuzu lil mujtahid ay yakuna lahu qawlani fi waqtaini mukhtalifain, wa dhalika bi ay yakuna lahu ijtihadun wa fihi ra'yun muayyan. Diperbolehkan bagi seorang mujtahid untuk memiliki dua pendapat dalam waktu yang sama, dan pendapat itu berbeda. Kita ulang ya. Seorang mujtahid boleh memiliki dua pendapat fi waqtaini mukhtalifain, dalam dua waktu yang berbeda. Seorang mujtahid boleh memiliki dua pendapat dalam dua waktu yang berbeda. Sehingga pertama dia mengatakan boleh, yang kedua dia mengatakan tidak boleh. Wa dzalika bi ay yakuna lahu ijtihadun wa fihi ra'yun muayyan. Bentuknya adalah dia beristihad, wa fihi ra'yun muayyan, dan dia mengambil pendapat tertentu. Thumma yajtahidu fi nafsil mas'alah fayasilu ila ijtihadin akhar wa ra'yun jadid mukhalifun lil awwal. Kemudian dia beristihad di masalah yang sama, pada kasus yang sama, lalu dia mengambil pendapat yang baru, yang berbeda dengan pendapat yang pertama. Wa hadza jaizun bittifaq. Dan ini boleh dengan sepakat ulama. Baik. Mohon jadikan ini sebagai catatan bahwa salah satu di antara bentuk tawadhu, sebentar, ini berubah ya. Salah satu di antara bentuk tawadhu adalah tawadhu terhadap ilmu. Baik. Di antara bentuk tawadhu adalah tawadhu terhadap ilmu, tawadhu terhadap kebenaran. Bagaimana bentuk tawadhu terhadap kebenaran? Siap menerima kebenaran, dan berubah. Meskipun bertentangan dengan pendapat sebelumnya. Meskipun bertentangan dengan pendapatnya sebelumnya. Inilah bentuk tawadhu terhadap kebenaran. Dia siap menerima kebenaran dan siap untuk berubah meskipun bertentangan dengan pendapatnya sebelumnya. Contohnya bagaimana? Dalam proses belajar. Orang ketika belajar, dia akan menjumpai ilmu yang baru. Kalau dia belajar dan tidak menjumpai ilmu yang baru, itu mengulang. Berarti dia murojaah apa yang sudah dia pelajari, dia mengulang. Tapi ketika dia belajar, lalu mendapatkan hadis yang sebelumnya tidak dia kenal, mendapatkan keterangan yang bagus yang sebelumnya tidak dia kenal, mendapatkan fatwa dari para sahabat yang sebelumnya tidak dia kenal, maka ada tambahan ilmu baru. Dan ilmu yang baru ini ada dua kemungkinan.
ilmu yang baru ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah keberadaan ilmu yang baru ini sejalan dengan pemahaman sebelumnya. Sejalan dengan pemahaman dia sebelumnya. Karena sejalan dengan pemahamannya sebelumnya, maka keberadaan ilmu yang baru itu akan semakin menambah keyakinan. Tambah yakin dengan kebenaran yang selama ini dia pegang. Ketika ilmu yang baru yang dia pelajari sejalan dengan pemahaman sebelumnya, maka dia akan semakin yakin dengan kebenaran yang selama ini dia ikuti. Yang kedua, berbeda itu bisa bertentangan, ya, sehingga yang satu halal yang satu haram, atau berbeda itu bisa bentuknya ada hal yang baru, ya, meskipun bisa jadi tidak sampai pada tingkatan bertentangan. Sehingga misalnya yang satu berwarna biru, yang satu berwarna hijau, itu kan tidak bertentangan. Beda dengan hitam sama putih misalnya, itu bertentangan. Baik. Nah, ketika dia berbeda, ilmu yang baru itu ternyata berbeda dengan apa yang dia pahami saat ini, maka di situ dia siap melakukan perubahan. Dia siap melakukan perubahan. Apabila ini terjadi pada hamba, maka itu bentuk tawadhu terhadap ilmu. Itulah bentuk tawadhu dalam syariat kita. Sehingga manusia yang tawadhu adalah siap untuk berubah, siap untuk mengikuti kebenaran, meskipun bisa jadi berbeda dengan pendapat dia sebelumnya. Karena itu tawadhu ada yang berupa tawadhu fisik. Ini siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa melakukan tawadhu fisik. Siapapun bisa melakukannya. Baik muslim maupun kafir. Baik orang yang taat maupun orang yang bahkan suka maksiat bisa tawadhu fisik. Baik. Bahkan termasuk orang yang sedang melakukan pencitraan. Bahkan orang yang sedang pencitraan. Orang yang sedang pencitraan berarti dia melakukan tawadhu fisik. Dan ada tawadhu bentuk yang kedua adalah tawadhu batin. Bentuk tawadhu batin adalah tawadhu siap menerima kebenaran. Siap menerima kebenaran. Coba kita lihat hadis Nabi SAW ketika beliau mendefinisikan sombong. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang definisi sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada unsur sombong meskipun seberat dzarrah. Faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna lahu thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau ada orang yang senang pakai baju yang baru, pakai baju bagus, sandal yang bagus, apakah itu sombong? Qala, jawab Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan Allah menyukai orang yang berdandan, memperindah dirinya. Lalu beliau SAW mengatakan, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong yang sejatinya adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas,
dan meremehkan orang lain. Menganggap dirinya paling pintar, paling cerdas, ya. Orang lain dianggap bodoh dan seterusnya. Bahkan memberikan sebuah karakter yang gak ada hubungannya. Misalnya jenggot makin panjang makin bodoh, ini gak ada hubungannya. Pakai logika apa? Dan bisa jadi itu adalah bentuk ghamtun nas, menghina orang lain. Baik, sehingga dalam posisi ini kita perlu sadar definisi dari kesombongan adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Karena itu bentuk tawadhu terhadap ilmu adalah siap menerima kebenaran. Sebagaimana sikap sombong terhadap ilmu, ada orang yang sombong terhadap ilmu, menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar, dia tidak mau menerimanya karena bertentangan dengan kebiasaan dia. Nah, yang terjadi di masyarakat, ada si A, dia bisa tawadhu fisik. Tawadhu fisik bagaimana? Makanannya sederhana, pakaiannya sederhana misalnya ya. Lalu kendaraannya sederhana. Itu tawadhu fisik. Tapi sombong batin. Bisa jadi dia sombong batin. Bentuknya bagaimana? Tawadhu fisik, ya, kesederhanaan dalam fasilitas. Tapi sombong batin, di saat yang sama dia menolak kebenaran. Sebenarnya mana yang lebih penting untuk diperhatikan? Tawadhu fisik ataukah tawadhu batin? Memang dua-duanya penting. Namun yang dipuji oleh Nabi SAW atau yang diperingatkan oleh Nabi SAW adalah bentuk kesombongan batin. Dan sombong batin terhadap ilmu adalah menolak kebenaran. Karena itu bisa jadi ada orang yang, kamu makannya apa? Cuma nasi putih. Sama apa? Sama telur. Apalagi udah itu aja, sama air putih. Oh, kamu sedang poso mute. Iya, ini sedang tirakat. Sehingga dia bisa jadi tawadhu. Kadang tidurnya cuma di masjid. Bahkan kadang pakaiannya beberapa hari dia nggak ganti. Tawadhu fisik. Tapi di saat yang sama ketika dia mendapatkan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Sunnah seperti ini. Praktek kamu tidak sejalan dengan sunnah. Karena sunnahnya seperti ini. Dia menolak. Tidak mau dia. Tidak mau terima. Tidak. Pokoknya harus kayak gini. Kebiasaan saya seperti ini. Kamu menyalahi prinsip kami dan seterusnya. Itu bentuk sombong batin. Dan ini yang diperingatkan Nabi SAW. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Sudah tahu di hadapannya kebenaran, dia nggak mau menerima. Meskipun bisa jadi orangnya tawadhu fisik. Ya. Maka mohon untuk tidak, kalau bahasa kita ya, bisa jadi ada orang yang tertipu dengan tawadhu fisik. Padahal orang ini punya kesombongan batin. Sehingga dia disebut sebagai tokoh masyarakat yang tawadhu, tapi tawadhu fisik. Namun pada hakikatnya dia adalah tokoh yang punya kesombongan batin. Sehingga kebenaran yang sampai kepadanya selalu ditolak. Dan dia lebih memilih pokoknya kalau enggak sesuai dengan prinsip saya ditolak. Diriwayatkan dari Al-Hakam bin Mas'ud Al-Thaqafi bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kasus warisan. Ada seorang wanita yang meninggal dengan ahli waris suami, ibu, beberapa saudara kandung dan beberapa saudara seibu. Umar memutuskan bahwa bagian saudara kandung dan saudara seibu digabung dalam jatah sepertiga dari total warisan. Digabung dalam jatah sepertiga dari total warisan. Tiba-tiba ada yang menyela.
sekian tahun yang lalu Anda tidak menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara seibu. Sekian tahun yang lalu fatwa Anda berbeda dengan seperti ini. Anda tidak menggabungkan. Ini kenapa saudara kandung dengan saudara seibu digabungkan dalam sepertiga dari total warisan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tilka ala ma qadayna yauma idzin wa hadhihi ala ma qadayna al yauma. Itu adalah keputusan ijtihad saya yang dulu, sedangkan ini keputusan ijtihad saya yang sekarang. Baik. Sehingga di sini ya penting untuk dicatat bahwa perubahan ijtihad karena ilmu, adalah bentuk tawadhu yang tadi sudah kita sampaikan. Adalah bentuk tawadhu. Perubahan ijtihad karena ilmu adalah bentuk tawadhu. Dan bukan mencela-menceli. Bukan plin-plan. Bukan plin-plan artinya Bapak. Ya, itulah bagian dari konsekuensi belajar. Dan orang itu belajar terus. Tidak berhenti. Dan saat dia belajar menjumpai hal-hal yang baru, ketika ternyata ilmu yang baru yang dia dapatkan bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang selama ini dia miliki, maka dia berubah. Saya mau tegaskan ini, ada sebagian orang yang pernah menyampaikan tentang keberadaan ulama di masa belakangan, bahwasanya beliau itu seringkali berubah. Kadang beliau bilang dhaif, kadang beliau bilang sahih, kadang beliau bilang apalagi misalnya. Kadang beliau mengatakan hadis ini hasan, kadang hadis ini tidak diterima. Jadinya kok pelin-pelan seperti ini. Dan itu dikumpulkan. Di sini dinilai sahih, di sini dinilai dhaif. Di sini dinilai hasan, yang di sini dinilai tidak diterima. Akhirnya dikomentari orang ini pelintat-pelintut, ya, pelin-pelan. Orang ini tidak jelas prinsipnya. Dan komentar itu muncul dari beberapa orang dan kawan-kawannya mengomentari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam menilai hadis. Kadang di satu buku beliau sahihkan, kadang di buku yang lain beliau nilai dhaif. Subhanallah. Apakah gara-gara seperti ini kemudian kehormatan ulama jadi jatuh karena dia berubah pendapat? Tidak. Perubahan ijtihad karena ilmu bukan pelin-pelan. Tidak menjatuhkan kehormatan ulama. Kenapa tidak menjatuhkan kehormatan ulama? Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika orang itu belajar, dia akan menjumpai hal yang baru. Ilmu tidak kenal berhenti, kaku. Maka ada istilah al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal jumud. Ilmu tidak mengenal jumud. Sehingga karena tidak mengenal jumud, apa itu jumud? Kaku. Berhenti di satu tempat. Ini jumud. Al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu gak kenal jumud. Ilmu gak kenal kaku. Pokoknya kalau sudah ini gak berubah. Tidak ada istilah demikian. Perubahan bagi para ulama adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan kata Dr. Az-Zuhaili tadi, wa hadza bittifaq, dan itu dengan sepakat ulama. Ya. Sehingga orang tadi berkomentar, Syekh Albani itu pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Terkadang beliau sahihkan, terkadang beliau nilai dhaif, terkadang di sini beliau sebut hasan, terkadang di sini beliau sebut maudhu. Gimana ini? Masya Allah. Pahamilah, al-ilmu la ya'riful jumud. Dan dalam buku beliau, kumpulan hadis-hadis sahih dan kumpulan hadis-hadis dhaif, ya. Silsilah ahadits as-sahihah dan silsilah ahadits ad-dhaifah dalam buku beliau.
Terkadang beliau menyebutkan lam tatim dirasatuhu. Lam tatim dirasatuhu. Kajiannya belum sempurna. Kajiannya belum selesai. Kajiannya belum ini. Biasa. Berkali-kali saya menjumpai beliau mengatakan demikian. Lam tatim dirasatuhu. Kajiannya belum sempurna, belum selesai. Sehingga orang ketika dia belajar sesuatu, satu objek tertentu, itu ibarat dia membangun. Anda membuat sebuah bangunan ya, baru pondasinya saja. Atapnya belum, atasnya juga, temboknya juga belum. Ditunggu. Sehingga wajar misalnya, beliau, oh dalam masalah ini saya kurang tahu. Saya taunya sampai di sini saja. Lebih dari ini saya tidak tahu. Kita bisa sebut lam tatim dirasatuhu, dan sah-sah saja orang mengalami seperti ini. Apa yang salah? Sehingga ketika dalam kajian awal dinilai sahih, di kajian berikutnya dinilai dhaif. Apa yang salah? Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, kita kenal beliau punya dua qaul yang sangat terkenal. Qaul qadim dan qaul jadid. Mazhab qadim dan mazhab jadid. Tidak ada orang komentar dengan Imam Syafi'i. Tidak ada orang berkomentar tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pelin-pelan. Imam Syafi'i nggak konsisten. Tidak ada. Karena al-ilmu la ya'riful jumud. Sebab ilmu itu tidak mengenal kejumutan. Tidak mengenal kaku. Orang terus belajar. Dan dari dia belajar, dia bisa memahami. Dia bisa mengetahui ya, hal-hal yang baru. Yang dengan hal yang baru itu akan membuat dirinya mungkin akan berubah. Kita lanjutkan. Dan sebagaimana kasus Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, kita tidak mungkin akan mengatakan Umar berubah karena pelin-pelan. Nah, perubahan itu bukan karena pelin-pelan, tapi karena beliau memiliki tambahan ilmu. Baik. Jadi ada berubah ijtihad karena ilmu. Terus yang kedua apa, Pak? Berubah ijtihad yang kedua apa? Berubah ijtihad yang kedua adalah berubah ijtihad karena hawa nafsu. Bagaimana berubah ijtihad karena hawa nafsu? Waliyadzubillah. Ini penyimpangan. Orang jadi menyimpang, keluar dari kebenaran karena hawa nafsu. Apa pengaruhnya atau apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Banyak sekali. Di zaman sekarang hal seperti ini lumrah kita jumpai. Apa penyebabnya sih orang berubah pikiran karena hawa nafsu? Mana tadi? Orang berubah karena hawa nafsu. Apa penyebabnya? Penyebabnya misalnya karena masalah politik misalnya ya. Dulu menilai bahwa ini haram, tidak sesuai syariah. Sekarang menilai ini halal sesuai syariah. Dulu menilai yang seperti ini nggak boleh. Sekarang menilai ini boleh. Dulu menilai A, sekarang B. Dan perubahan karena hawa nafsu. Dunia. Karena dunia. Maka ini bentuk penyimpangan. Waliyadzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Dan para ulama Ahlus Sunnah berlindung kepada Allah dari seperti ini. Sehingga dulu dia idealis. Ada orang yang awalnya idealis. Masih memegang idealisme. Lalu ketika ketambahan harta, jadi apa? Jadi politis. Maka pengaruh fitnah harta, ujian harta, menyebabkan orang yang idealis bisa berubah jadi politis. Contohnya bagaimana, Pak? Masya Allah. Banyak sekali di negara kita. Sehingga tokoh agama itu berubah pemahamannya, berubah prinsip karena fitnah harta. Bisa juga karena fitnah pengikutnya. Bisa karena fitnah jabatan, karena fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini.
Dalam sebuah sidang yang diikuti oleh beberapa tokoh agama di sebuah daerah tingkat kabupaten, saya menyebutkan provinsinya saja, di Jawa Timur. Dalam forum sidang ini memutuskan bahwa rokok adalah haram. Rokok haram. Akhirnya salah satu di antara anggota forum angkat tangan. Kalau rokok haram, operasional untuk kegiatan kita di sini gak bakalan jalan. Biaya operasional gak ada. Kenapa? Ya, biaya operasional gak ada. Karena memfatwakan rokok haram beresiko ya, terhadap kelancaran cash flow, aliran dana untuk kegiatan dakwah di sini. Kegiatan dakwah komunitas tadi ya. Akhirnya pimpinan sidang memutuskan sidang akan diulang ya. Sidang kali ini akan diulang untuk fokus membahas masalah hukum rokok ya. Akhirnya di sidang yang kedua diputuskan bahwa hasil dari rapat para tokoh agama di sini memutuskan bahwa rokok hukumnya haram kecuali rokok merek A. Masya Allah. Kenapa? Karena ternyata pabrik rokok merek A itu donatur terbesar untuk gedung ya, yang digunakan untuk sidang. Donatur operasional, donatur terbesar. Masya Allah. Seperti ini apa? Idealis bisa jadi politis karena harta. Ya. Sehingga kadang fatwa itu bisa masuk angin, kan gitu ya. Dibahas di daerah A, semuanya sepakat, atau kalau enggak ya mayoritas mengatakan enggak boleh, haram. Begitu pindah ke daerah yang lain masuk angin, berubah. Fatwanya masuk angin. Baik. Karena itu perubahan yang terjadi pada manusia, pada ulama ada dua. Ada perubahan karena ilmu, ada perubahan karena hawa nafsu. Dan kita menghargai perubahan karena ilmu, tapi kita menyebut perubahan karena hawa nafsu adalah penyimpangan. Dan semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama merupakan bagian dari semangat mereka agar perkara yang disampaikan selalu sesuai kebenaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wala yamna'uka qada'un qadaita bihi al-yawma faraja'ta fihi ra'yak wa hudita fihi lirushdika an turaji'a fihi al-haqq." Hasil dari ijtihadmu sekarang jangan sampai menghalangimu untuk meninjau ulang pendapatmu ketika kamu mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran telah ada sejak masa silam dan tidak akan pernah hilang. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tenggelam dalam kebatilan. Masya Allah. Catat kalimat ini ya. Wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada bertahan dalam kebatilan. Ini nasihat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti kita akan lihat salah satu di antara realita yang terjadi pada seorang ulama yang sangat kita hormati, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana dalam catatan sejarah beliau, kaum muslimin telah mengenal dan mengetahui bahwa Imam Syafi'i mengalami perubahan ijtihad. Sampai dikenal bahwa Imam Syafi'i punya dua qaul jadid dan qaul qadim. Di satu kumpulan pendapat ketika beliau masih berada di Irak disebut dengan qaul jadid, dan ketika beliau meninggalkan Irak disebut sebagai qaul qadim. Disebut sebagai qaul qadim ketika di Irak, dan ketika beliau meninggalkan Irak pendapat beliau disebut sebagai qaul jadid, pendapat yang baru. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya dengan melihat bagaimana latar belakangnya
agar kita semakin yakin bahwa yang namanya perubahan pendapat ulama bukanlah hal yang aneh, bukan hal yang anomali, tapi itu justru hal yang wajar sebagai bagian dari konsekuensi bahwa belajar tidak ada ujungnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara kita menghadapi orang yang tidak tawadu terhadap ilmu fisik dan juga batin Ustadz? Jazakallahu khairan. Bagaimana menghadapi orang yang tidak tawadhu, baik fisiknya maupun batin? Kalau tawadhu fisik ya, seperti tadi hanya menampakkan penampilan luar sebagai orang yang tawadhu, penuh dengan kesederhanaan. Bukan model orang yang hidupnya glamor dan seterusnya. Kalau menjumpai ada orang yang hidupnya glamor ya, suka pamer dengan apa yang dia punya, suka pamer dengan hartanya. Intinya manusia itu akan berubah dengan nasihat, berubah dengan kritik, saran, dan masukan. Kalau Anda misalnya menginginkan agar orang ini berubah, misalnya itu adalah saudara Anda, atau orang tua Anda, atau orang yang Anda cintai dan Anda berharap beliau mendapatkan hidayah, silahkan kasih nasihat. Apa manfaatnya hidup glamor seperti ini, bermewah-mewah? Masya Allah. Kalau nggak branded, nggak mau dia. Kalau nggak branded, nggak mau. Sehingga ketika dia memakai sesuatu, pasti semuanya serba branded. Sampai direwangi utang, ya. Sampai harus utang-utang, mempertahankan ini loh. Pokoknya semuanya harus branded. Sabuknya branded, sepatunya sepatu branded, tasnya tas branded. Subhanallah. Apa yang dia inginkan dengan semua itu? Tapi Pak, dia orang kaya. Ya meskipun dia kaya, ya kita memahami bahwa dalam posisi seperti ini bisa jadi dia tidak disebut sebagai orang yang boros ketika pengeluaran yang dia lakukan sebanding dengan pemasukan. Karena ternyata definisi israf itu bukan masalah besar kecilnya pengeluaran. Tapi ketika orang melakukan pengeluaran sebanding dengan pemasukan, maka insya Allah ini tidak masuk dalam kategori israf, pemborosan. Namun yang berbahaya adalah ketika itu dipamerkan untuk kebanggaan dan kesombongan. Sehingga bisa jadi akan menghasilkan penyakit ujub terhadap dunia. Dan sombong kepada dunia adalah sombong yang tercela. Wala tafrahu innahu la yuhibbul farihin. Janganlah kalian bersikap sombong terhadap dunia. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang bersikap sombong terhadap dunia.
Yang kedua adalah tidak tawadhu terhadap kebenaran. Ini bisa jadi lebih berbahaya daripada yang pertama. Karena dia menolak kebenaran. Dia berpaling dari kebenaran. Apa nasihatnya? Ya, sampaikan bahwa ketika datang sebuah kebenaran tidak halal bagi siapapun kecuali harus mengikutinya. Kecuali dia harus mengikutinya. Maka dalam posisi ini kewajiban bagi orang yang mengikuti kewajiban bagi orang yang mengetahui adanya kebenaran, dia harus mengikutinya. Dan kalaupun dia tetap bertahan tidak mau, ya udah itu urusan pribadi. Anda yang sudah menyampaikan tidak punya tanggung jawab untuk menyebabkan dia dapat hidayah. Sebab hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba ketika berinteraksi dengan seperti ini hanya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang dia pahami. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Silakan, Anda sudah terhubung. Ini apa bedanya mazhab dengan manhaj? Gimana? Bisa diulang? Apa bedanya mazhab dengan manhaj? Apa bedanya madhab dengan manhaj? Ya. Baik. Yang kedua Ustaz, bagaimana kalau tidak ikut mazhab, ikut Al-Quran dan Sunnah saja langsung pada sumbernya? Bagaimana? Yang kedua, bagaimana kalau tidak ikut mazhab, langsung ikut Al-Quran dan Sunnah aja, langsung pada sumbernya? Tidak ikut madhab, tapi langsung pada sumbernya. Ya. Baik. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa perbedaan antara madhab dengan manhaj? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi asal bahasa ya, kalau madhab adalah ma dhahaba ilaih, apa yang menjadi arah perjalanan seseorang. Sedangkan manhaj dari kata nahaja, yanhaju, artinya metode seseorang dalam menempuh. Contoh misalnya ya, contoh. Dalam sebuah perjalanan, si A memiliki metode. Metode saya adalah pokoknya ikuti bis. Kemana bis ini berjalan, saya ikuti. Sehingga kalau bisnya itu belok kanan, saya ikut belok kanan. Bisnya belok kiri, saya ikut belok kiri. Ikuti bis. Sudah? Sehingga dia ngambil jalan dengan mengikuti bis. Seperti ini disebut manhaj. Seperti ini disebut dengan manhaj. Kemanapun bis ini bergerak, dia ikuti. Sedangkan madhab itu berkaitan dengan masalah Anda nanti milih kursi mana, ya. Atau Anda nanti milih kecepatan berapa ketika mengikuti bis itu. Itu lebih kepada madhab. Baik. Ini kurang lebih kalau dilihat dari sisi asal-usul bahasa ya. Nah, kalau dalam penerapannya, dalam kajian ilmu agama, manhaj itu dipahami berkaitan dengan menjalani prinsip dalam beragama. Menjalani prinsip. Sehingga bagian yang prinsip ini seperti apa yang harus kita ikuti, itu adalah pendekatan bagaimana bermanhaj. Saya mengikuti prinsip Mu'tazilah, saya mengikuti prinsip Jahmiyah, saya mengikuti prinsip si A mengikuti prinsip Mu'tazilah, si B mengikuti prinsip Jahmiyah, C mengikuti prinsip Syiah. Itu semuanya prinsip. Dan dalam prinsip pasti nanti akan ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan di dalamnya itulah madhab. Perbedaan dalam prinsip itu masuk dalam kategori madhab. Sehingga kalau bermanhaj bisa jadi terjadi keseragaman
antara yang mengikuti madhab A dengan madhab B dengan madhab C dan madhab D. 4 madhab manhajnya sama, semuanya Ahlussunnah. Dan semuanya mengikuti prinsipnya para sahabat. Dan semuanya berpatokan bahwa Al-Quran sunnah ala fahmi salaf. Manhaj mereka sama. Maka tidak ada 4 madhab ini yang mengajarkan ya, prinsip Syiah atau Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah. Sebab 4 madhab ini mereka punya prinsip yang seragam, yaitu mengikuti Al-Quran sunnah sesuai dengan prinsip yang dipahami atau sesuai dengan pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat. Itu lebih berbicara manhaj. Nah, dalam manhaj itu terkadang ada perbedaan dalam masalah tertentu. Misalnya perbedaan dalam masalah fikih. Ada yang cenderung berpendapat A, B, C, D. Ada yang berpendapat X, Y, Z. Ada yang berpendapat P, Q, R, S. Sehingga ada beberapa pendapat. Beberapa pendapat ini disebut madhab. Meskipun semuanya masih dalam satu lingkup, huruf-huruf alfabet. Artinya masih dalam satu manhaj. Saya ulang ya. Jadi bisa jadi dalam satu manhaj ada perbedaan, meskipun perbedaan itu masih dalam satu lingkup manhaj. Maka terkadang dalam masalah fikih sholat, orang mengikuti pendapatnya Syafi'iyah. Dalam fikih, apalagi misalnya haji dan umrah, dia mengikuti pendapatnya Malikiyah dan seterusnya. Sah-sah saja terjadi seperti itu. Sebab masing-masing bisa jadi berbeda hasil ijtihadnya. Nah, lalu bisakah seorang hamba itu bermadhab, tidak bermadhab, tapi langsung mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kalau Anda seorang ulama mujtahid, bisa. Sehingga ketika membaca Al-Quran, paham apa yang dimaksud dengan Quran ini. Ketika membaca Sunnah Nabi SAW, ngerti apa maksudnya. Dan bekal Anda terkait Sunnah banyak. Nah, yang jadi masalah, baca Quran tidak paham, saya sudah baca terjemahannya ya Pak, tapi tetap tidak ngerti apa maksudnya. Anda baca teks Arab, baca terjemahan, tetap tidak ngerti apa maksudnya. Berarti Anda belum memahami. Nah, kalau belum memahami, bagaimana mengamalkan? Oh, nggak paham. Kemudian yang kedua, berapa sih jumlah hadis yang kita ketahui? Saya tidak tanya yang dihafal ya, yang kita ketahui. Kalau yang dihafal mungkin jauh lebih sedikit. Mungkin cuma 1-2 hadis, innamal a'malu binniyat, sudah. Lanjutannya tidak hafal. Berapa jumlah hadis yang kita hafal? Sedikit Pak, sedikit sekali. Berapa jumlah hadis yang kita tahu? Itu juga sedikit. Kalau jumlah hadis yang kita tahu sedikit, lalu bagaimana kita bisa mengamalkan sekian syariat yang jumlahnya banyak? Akan ada banyak sekali yang kita tidak tahu. Pembahasan masalah A, wah tidak ngerti ya, saya belum tahu baca masalah ini. Pembahasan masalah B tidak ngerti juga, masalah C tidak ngerti juga. Banyak yang kita tidak ngerti. Lalu gimana? Kita hanya cukup sampai di situ. Sementara kita banyak yang tidak tahu. Maka kita butuh guru, panutan, imam. Nah, kemudian kita ikuti imam itu, guru itu, yang kita yakini insya Allah ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Dan beliau adalah orang yang komitmen dengan kebenaran. Siap untuk menerima perubahan. Tidak sombong di hadapan ilmu, tidak sombong di hadapan kebenaran. Karena bagi dia semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau kita berbicara bolehkah kita tidak bermadhab, jawabannya sah-sah saja. Namun memungkinkan atau tidak? Ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan. Sekelas para ulama kibar seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan beberapa masyayikh yang lainnya, ulama-ulama belakangan. Ya. Mereka qad wasala ila darajatil ijtihad, sudah mencapai derajat ijtihad. Dan oleh karena itu ketika mereka beristihad mendalam, dan mereka bisa membuat kesimpulan tersendiri. Insya Allah kalau kelasnya seperti ini, tidak butuh madhab.
Artinya bisa jadi dia tidak bermadzhab. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau menanyakan ini Ustaz, waktu tanggal 22 Agustus kemarin, saya menjalani operasi besar karena ada tumor di salah satu bagian tubuh saya. Nah itu setelah operasi, saya mulai operasi jam 4 sore sampai jam setengah 11 malam. Nah itu waktu sholat dohor saya udah satukan dengan sholat asar. Nah saya terbangun setelah operasi saya masuk ruang high care unit. Terus saya terbangun jam 1:30 pagi. Saya ingat bahwa saya belum sholat maghrib dan isya. Terus saya niatkan untuk maghrib dan isya tapi nggak bisa tayamum dan macam-macam karena saya nggak bisa bergerak. Tapi saya lupa apakah saya selesai maghrib dan isya. Tapi saya ingatnya tuh saya niat, terus Al-Fatihah, ruku, terus saya lupa. Terus saya tertidur lagi, terus subuh saya terbangun dan cepat-cepat saya sholat subuh. Nah sekarang yang saya tanyain apakah saya harus mengulang sholat maghrib isya pada saat saya masih pengaruh obat bius itu. Karena saya nggak tahu apakah itu saya selesai apa enggak gitu. Dan tubuhnya apakah sudah benar apa belum gitu. Karena saya jadi ragu-ragu waktu itu saya dengar azan atau ngaji sebelum azan. Gitu Ustaz. Seperti setengah mimpi Ustaz. Gitu ya. Kenapa Ustaz? Seperti setengah mimpi ada kesan. Jadi kayak, apakah saya kayak bermimpi. Terus saya tertidur lagi. Terus terbangun karena saya dibersihkan oleh suster, tapi saya yakin bahwa saya tidak, maaf Ustaz, saya tidak BAB. Jadi hanya saya dipasangkan kateter. Nah saya bingung Ustaz, saya takut itu maghrib isya-nya dan subuh apakah saya harus kodok sampai sekarang ya Ustaz ya. Gitu aja Ustaz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Semoga apa yang ibu alami bisa menjadi kafarah dan menambah pahala bagi ibu ya. Baik, kita memahami dalam situasi seperti ini, memang kadang ketika orang itu beribadah rasanya seperti setengah sadar. Ketika dia beribadah rasanya seperti setengah sadar. Intinya begini, sholat dalam posisi ngantuk itu sah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah sholat bersama Nabi SAW dan Ibnu Abbas ngantuk. Beliau berdua, Rasulullah SAW sholat qiyamul lail, Ibnu Abbas ikut, dan ketika itu Ibnu Abbas ngantuk. Sehingga sholat dalam posisi ngantuk itu sholat yang tidak batal alias sah. Namun jika sampai kehilangan rukun sehingga ngantuknya itu terlalu berat, sampai kehilangan rukun ya, sampai kehilangan beberapa gerakan sholat, maka ini bisa masuk sampai sholatnya batal. Maka kalau misalnya ibu sholat maghrib ya, dapat 2 rakaat terus setelah itu merem, baru dapat 2 rakaat merem, terus tidur, ya batal nanti sholatnya. Terus diulang. Lalu Anda lanjut sholat maghrib lagi, karena pengaruh bius itu, Masya Allah. Ini perjuangan yang berat ya. Kalau kita berbicara tentang masalah tidak bisa bergerak, apalagi tengah malam, dan tidak ada orang yang bisa mentayamumkan atau apalagi mewudukan, maka jawabannya lebih sederhana, yaitu orang boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum apabila dua-duanya tidak memungkinkan. Ya. Apabila dua-duanya tidak memungkinkan. Dan itu disebut sebagai faqidu at-tahuratain. Orang yang tidak memiliki 2 media bersuci. Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Gambarannya seperti ini. Orang dalam kondisi nggak bisa bergerak dan tidak ada yang bantu. Baik. Sehingga
Anda boleh sholat dalam posisi tidak berwudu, tidak tayamum karena kondisi sakit seperti ini. Lalu yang jadi masalah adalah tingkat kesadaran. Di saat sholat tingkat kesadarannya setengah-setengah, setengah sadar. Dalam posisi berbaring tidak bisa bergerak karena mungkin masih pengaruh obat bius. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak punya pikiran akan tugas sholat, nggak nyantol dalam hatinya, sehingga mau sholat nggak sholat biasa saja, dia nggak ada beban dosa. Apalagi dalam situasi seperti ini. Tapi ketika ada seorang muslim, saya teringat saya belum sholat maghrib dan isya. Teringat belum sholat maghrib dan isya. Begitu dia teringat, bangun dia. Dan tugas itu kalau belum dikerjakan belum tenang. Seorang mukmin demikian. Tugas ketika belum dikerjakan belum tenang. Kalau belum sholat orang nggak bisa tenang. Ketika nggak bisa tenang, tidurnya juga nggak bisa tenang. Dia terbangun, lalu dia sholat. Sholat tapi setengah sadar karena pengaruh obat. Terus bagaimana jika kok sampai ketiduran, di tengah sholat tidur, merem tidur, nanti diulang. Tapi sampai subuh, dan subuh pun masih seperti itu, ya sudah diulang sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga andaikan di hari itu Anda baru bisa sadar lebih bagus di jam 9 pagi. Setelah subuh karena merem lagi jam 9. Mungkin karena pengaruh terangnya rumah sakit, lalu Anda terangnya matahari ya. Anda terbangun dan mulai agak sadar, nanti bisa dikerjakan maghrib, isya, subuh di jam 9 pagi. Kok bisa Pak? Mengulang yang tadi. Karena yang tadi tidak bisa disempurnakan sebab sakit. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa yang lain yang dialami Nabi SAW. Beliau ketika peristiwa perang Khandaq tidak bisa sholat asar, maghrib, isya. Sehingga sholat asarnya dilaksanakan di waktu maghrib. Lalu setelah itu maghrib, setelah itu isya. Sebab semuanya siaga. Siaga menjaga daerah parit jangan sampai dimasuki oleh orang musyrikin. Maka mereka sholat di waktu maghrib, sholat asar di waktu maghrib. Nah itu salah satu di antara contoh ketika tidak memungkinkan pada waktunya, maka sholat boleh dilakukan setelah keluar waktu sebagai qadha. Wallahu a'lam. Cukup. Satu lagi. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Silahkan. Tapi mohon maaf, televisinya bisa di-mute dulu. Ustaz, saya dari Riau dengan Ibu Mulziah. Silakan, Ibu sudah terhubung. Bagaimana hukumnya ketika kita mau sholat, tadinya kita berniat sholat wajib, tapi tiba-tiba kita merubah niat kita menjadi sholat sunnah dulu. Contoh kasusnya bagaimana, Bu? Misalnya kita mau sholat subuh, terus kita bangun, kita mau sholat sunat fajar dulu. Terus sholat sunat dulu, fajar aja tadi kita mau niat dah Allahu Akbar. Tapi kita jadikan itu sholat sunat, tapi kita ngulang lagi sholat wajib yang bukan ngulang, kita tambah sholat wajib 2 rakaat kemudian. Baik, niat 2 rakaat yang pertama subuh, kemudian diubah jadi sholat qobliyah subuh. Iya Ustaz. Baik, cukup Ibu. Oh satu, boleh lagi nanya Ustaz, satu lagi. Bagaimana hukumnya ketika sholat kita bersyafar, tiba-tiba di dalam masjid itu pas lagi kita sholat qasyar, tiba-tiba ada bukan tiba-tiba waktu masuk sholat wajib dan orang sholat berjamaah. Bolehkah kita melanjutkan sholat qasyar kita atau kita hentikan langsung kita sholat berjamaah?
Ibu Terima sholat apa kasih, tadi? Ustaz. Sholat kodok. Masuk Oh masjid. iya, kodok Ustaz. Kodok maksudnya Misalnya kodok kita zuhur dan asyar, kita masuk di waktu asyar. jamak maksudnya ya. Iya, jamak khasyar. Nah saat itu nggak berapa menit orang sholat berjamaah di masjid itu. Sementara kita khasyar pertama sudah selesai, masuk khasyar keduanya. Rakaat kedua. Apakah kita, ya kan 2 rakaat zuhur, Baik. 2 rakaat asar misalnya Ustaz. Ini masjid kampung atau masjid tempat singgah? Tempat singgah di perjalanan Ustaz, Tempat yang singgah. kita di perjalanan. Berarti tidak ada imam tetap, tidak ada muadzin tetap ya. Oh misalnya gini Ustaz, contoh perjalanan kami Pekanbaru ke Jakarta. Di Lampung itu di pinggir jalan kami mampir ke masjid. Di sana ada imam dan jamaahnya. Dan ketika kami lagi sholat khasyar, jamaah khasyar dan zuhur dan asyar, zuhurnya sudah 2 rakaat pertama selesai, masuk ke 2 rakaat kedua, 2 rakaat berikutnya orang sholat berjamaah asyar. Apakah kami tetap boleh melanjutkan sholat asar yang 2 rakaat tadi atau kami ikut berjamaah Ustaz? Masya Allah. Syukran Baik. atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas yang pertama dulu, yaitu berubah niat sholat. Untuk bisa memahami ini, kita perlu mengenal macam-macam sholat ya. Macam-macam sholat dilihat dari bentuknya. Ada 2. Ada sholat muayyan, yarhamkallah, dan ada sholat tidak muayyan. Ada sholat muayyan dan ada sholat tidak muayyan. Sholat muayyan, semua sholat wajib itu muayyan. Kemudian sholat sunnah yang memiliki nama tertentu. Memiliki nama tertentu. Itu sholat muayyan. Kalau yang tidak muayyan disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak ya, yang pokoknya sholat gitu aja. Bentuknya sholat 2 rakaat, tapi tidak punya nama tertentu. Disebut dengan sholat mutlak. Dan sholat mutlak itu hanya sholat sunnah. Ini hanya sholat sunnah. Tidak ada selain sholat sunnah yang bersifat mutlak. Sholat wajib mutlak tidak ada. Adanya sholat sunnah mutlak. Baik. Kalau perubahannya terjadi seperti ini. Perubahannya seperti ini. Dari muayyan ke muayyan. Ini tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Misalnya, awalnya sholat subuh niatnya. Terus dia lihat, saya kan belum qobliyah subuh, sudah takbiratul ihram. Lalu berubah ke qobliyah subuh. Sholat subuh itu muayyan, qobliyah subuh itu juga muayyan. Maka muayyan berubah ke muayyan. Ini tidak boleh. Dan yang kedua ini tidak sah. Yang keduanya nggak sah. Sehingga tetap dihitung yang pertama. Tapi kalau muayyan ke mutlak, ini boleh. Muayyan ke mutlak, ini boleh. Contohnya gimana muayyan ke mutlak? Awalnya sholat subuh. Lalu dia berubah jadi sholat sunnah biasa. Misalnya, saya pernah mengalami itu ya. Jadi saya masuk masjid, kok rame sekali jamaahnya. Ya. Kemudian saya sholat qobliyah subuh. Kalau saya sholat qobliyah subuh, karena jamaahnya udah rame, saya sholat qobliyah subuh. Nunggu iqomat.
Ternyata setelah nunggu terdengar adzan. Loh, kok adzan? Ini adzan subuh. Masya Allah. Berarti tadi niat qobliyah subuhnya tidak sah karena qobliyah subuh dilakukan sebelum waktu. Andaikan di tengah kita sholat qobliyah subuh baru terdengar adzan. Duh, baru dapat 1 rakaat terdengar adzan. Maka langsung berubah ke sini. Jadi niat mutlak. Boleh. Sah hukumnya. Hukumnya sah. Sehingga intinya jika perubahan itu menuju sholat sunnah mutlak, hukumnya sah. Tapi kalau perubahan itu menuju sholat muayyan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah muayyan, hukumnya tidak boleh. Karena niat itu harus ada dari awal, tidak boleh berubah niat. Sebab sholat itu ibadah satu kesatuan. Kalau ibadah yang terpisah seperti bayar sedekah, kemudian belajar agama, awalnya nggak ikhlas lalu jadi ikhlas bisa. Awalnya tujuannya A, kemudian sedekah berikutnya tujuannya B, bisa. Tapi kalau sholat karena satu kesatuan, maka niat itu harus mengiringi dari awal sampai akhir. Tidak boleh berubah. Berubah niat dalam masalah ini bisa membatalkan sholat apabila arahnya ke muayyan. Tapi kalau arahnya ke mutlak, boleh dan sah. Wallahu alam. Baik, untuk pertanyaan yang kedua barangkali belum bisa kita angkat di sini. Mungkin nanti di kesempatan waktu yang lain insyaallah ta'ala. Demikian sebagai materi yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.